senang sekali bertemu dengan kalian semua. Kalian adalah anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, dan anak-anak yang penuh semangat. Yuk, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam pembelajaran ini nanti kita senantiasa mendapat ridho dari Allah. Apa yang kita tuntut ilmu nanti akan menjadi ilmu yang amin ya robbal. Ayo Mbak Caca memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Anak, adakah teman kalian pada pagi hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mas Fadil sama Mas Mirza. Mas Fadil ada izinnya enggak? Ada. Mas Fadil ada izinnya. Pergi apa sakit? Sakit. Mas Mirza? Tidak ada. Oh, tidak ada ya, enggak ada izinnya. Ya, tidak ada izinnya. Ya, sudah. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta kepada tanah air Indonesia, yuk kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Yuk berdiri, semuanya berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi pembelajaran tentang gerakan sholat dan bacaan dalam sholat. Akan tetapi sebelum kita mempelajari materi tentang gerakan dan bacaan dalam sholat, yuk kita tepuk semangat dulu. Yuk tepuk semangat. 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 Huha, huha. Yes. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang materi gerakan dan bacaan dalam sholat fardu, terlebih dahulu Pak Nur ingin menanyakan kepada kalian, masihkah kalian ingat materi pelajaran yang sudah kalian pelajari pada waktu yang lalu? Masih. Tentang apa? Syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Ya, syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Ada berapa syarat wajib sholat? Apa saja? Ya, berakal. Terus syarat sah sholat apa saja semuanya? Masuk waktu sholat. Terus suci dari hadas. Terus suci dari najis. Terus yuk bukunya dibuka halaman 32. Ya dibuka. Nah, ya sudah ya 32. Nah di situ kalian dapat membaca tentang gerakan dan bacaan sholat, ya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton tayangan video pembelajaran ini tentang gerakan dan bacaan dalam sholat. Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sekarang Pak Nur akan menyampaikan materi pembelajaran tentang gerakan dan bacaan dalam sholat fardu. Yang pertama adalah gerakan dalam sholat fardu. Gerakan dalam sholat fardu ada 7. Yang pertama adalah menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan takbiratul ihram, kemudian bersedekap. Yang ketiga adalah ruku'. Yang keempat adalah i'tidal. Kemudian yang kelima adalah sujud 2 kali. Yang keenam bangun dari sujud. Kemudian yang ketujuh adalah salam. Anak-anak, setelah gerakan dalam sholat fardu, sekarang adalah bacaan dalam sholat fardu. Bacaan dalam sholat fardu yang pertama adalah bacaan niat.
Yang kedua adalah bacaan takbiratul ihram. Yang ketiga adalah bacaan doa iftitah. Yang keempat adalah bacaan surah Al-Fatihah. Yang kelima adalah bacaan surah-surah pendek. Kemudian yang keenam bacaan rukuk. Yang ketujuh bacaan i'tidal. Yang kedelapan bacaan sujud. Yang kesembilan bacaan bangun dari sujud. Dan yang kesepuluh adalah bacaan salam. Demikian tadi anak-anak gerakan dan bacaan dalam sholat fardu. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat tayangan tadi, Pak Nur akan menjelaskan secara detail gerakan-gerakan sholat, kemudian bacaan-bacaan sholat. Nah, setelah itu nanti kalian akan mendiskusikan dan akan mengerjakan soal. Setelah mengerjakan soal, nanti kalian akan melaksanakan praktek sholat. Nah, sekarang Pak Nur akan menjelaskan secara detail gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan di dalam sholat. Anak-anak, tujuan pembelajaran di dalam kita mempelajari materi pelajaran yaitu tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, mengetahui tata cara sholat fardu yang baik dan benar. Tujuannya supaya kita semuanya mengetahui tata cara sholat fardu baik dan benar. Makanya kalian harus rajin melaksanakan sholat. Yang kedua, memahami bacaan dan gerakan sholat fardu dengan tepat. Gerakannya bagaimana, bacaannya bagaimana. Nah, kalian harus nanti memahami. Kemudian tujuan yang ketiga, mempraktekkan tata cara sholat fardu beserta bacaannya dan gerakannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian nanti mengetahui bagaimana gerakan sholat, bagaimana bacaan sholat, kalian harus mempraktekkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja anak-anak. Gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, waktu kalian mau melaksanakan sholat, yang pertama harus berdiri menghadap kiblat, ya, berdiri menghadap kiblat ke sana, ke arah Ka'bah, ya. Kemudian apa yang dibaca anak-anak? Misalnya kita mau sholat subuh, yang dibaca pertama adalah niat. Bacaannya niat, usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itu gerakan yang pertama beserta bacaannya. Kemudian anak-anak, gerakan yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Itu yang dinamakan takbiratul ihram. Nah, untuk bacaan selengkapnya kalian bisa melihat di PPT ini, ya, bersedekat di bawah dada di atas pusat. Seperti ini, di bawah dada di atas pusat. Bersedekat seperti ini. Kemudian membaca apa? Doa iftitah apa saja? Kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah kalian membaca doa iftitah tadi, kemudian bacaan apa lagi yang akan kita baca? Yaitu membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Kemudian membaca surah-surah pendek. Ya, surah-surah pendek boleh, Qul huwallahu ahad boleh, Inna a'thaina boleh, Qul ya ayyuhal kafirun boleh. Pokoknya surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian apalagi yang akan kita lakukan setelah membaca surah-surah pendek? Kemudian kita rukuk, anak-anak. Perhatikan Pak Nur, rukuk seperti ini rukuknya. Punggung harus rata. Ya, ini rukuk. Kemudian bacaan rukuk apa sih? Anak-anak yuk bareng-bareng. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dibaca tiga kali. Ya. Setelah kita rukuk dan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, kemudian kita i'tidal. I'tidal itu apa, Pak Nur? I'tidal adalah bangun dari rukuk. Apa bacaannya setelah bangun dari rukuk? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Nah, itu adalah bacaan i'tidal. Kemudian setelah i'tidal kita membaca Rabbana lakal hamdu, kemudian langsung gerakan apa lagi? Sujud. Ya, nanti dipraktekkan sama-sama waktu kita nanti praktek sholat. Contohnya seperti ini anak-anak. Ya, sujud contohnya seperti ini. Apa saja yang harus menempel di sajadah kita? Pertama adalah apa ini? Jari, kemudian kedua telapak tangan, kemudian dan kemudian jempol kaki keduanya. Yang dibaca apa pada waktu sujud? Yuk bareng-bareng. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, bacaannya itu dibaca berapa kali? 3 kali. Nah, setelah kita sujud yang pertama anak-anak, kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Sambil membaca apa anak-anak? Duduk di antara 2 sujud dan dibaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu adalah bacaan di antara 2 sujud. Setelah sujud pertama kemudian bangun membaca Rabbi firli. Nah, kemudian bacaan apa lagi anak-anak yang harus kita lakukan? Yaitu sujud yang kedua. Setelah membaca Rabbi firli kita sujud lagi. Apa yang dibaca? Sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Nah, itu kalau rakaat pertama kita berdiri lagi seperti pada rakaat yang pertama, membaca Al-Fatihah dan surah-surah pendek, kemudian kita rukuk, sujud lagi, dan kemudian pada rakaat yang terakhir kita duduk tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir seperti ini anak-anak. Duduk tasyahud akhir. Ya, kakinya melintang. Ya, melintang. Kaki kiri melintang ke kaki kanan. Nah, apa bacaan tasyahud? Tasyahud akhir anak-anak, yuk bareng-bareng dibaca yuk. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la
sambil melafalkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu anak-anak gerakan dan bacaan di dalam sholat. Bisa dipahami? Nah, nanti Pak Nur akan memberi kesempatan pada kalian untuk menuliskan pertanyaan. Bagi kalian yang belum paham bisa ditanyakan pada Pak Nur. Siap? Yuk selanjutnya biar kita semangat. Tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Semangat. Ya. Ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Oh, Mbak Mela. Ayo pertanyaannya. Kiri. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah baca gerakan dan bacaan sholat rakaat pertama sama dengan rakaat-rakaat yang lain? Ya. Jawabannya untuk membaca surat Al-Fatihah itu sama. Akan tetapi membaca surah-surahnya berbeda. Kalau pada waktu rakaat pertama kita membaca surat Al-Fatihah dengan surah-surah, ya. Begitu juga rakaat yang kedua kita membaca Al-Fatihah tapi surah-surahnya berbeda. Misalnya, kalau pada rakaat yang pertama kita membaca surah Qul huwallahu ahad misalnya, tapi yang kedua dengan surat yang lain, misalnya Inna A'taina dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang kedua, ya. Nah, ini juga bagus sekali pertanyaannya. Kenapa Pak kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kok bacaannya diperdengarkan dengan keras? Tapi kenapa sholat zuhur, asar, kok tidak diperdengarkan? Itu memang perintah dari Rasulullah. Pada waktu dulu Rasulullah mencontohkan tata cara sholat juga seperti itu. Paham nggak Pak ya? Sekarang masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Ya, alhamdulillah semoga kalian bisa memahami tentang materi pembelajaran gerakan dan bacaan dalam sholat. Anak-anak, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang gerakan dan bacaan sholat. Untuk itu kalian akan saya bikin menjadi 3 kelompok. Yuk, kelompok mawar, melati, dan bogin fi'il. Kelompok mawar yang didiskusikan adalah apa perbedaan gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat. Siap? Untuk kelompok melati, perhatikan apa gerakan-gerakan sholat itu. Ya, didiskusikan. Kemudian untuk kelompok bougainville, apa bacaan-bacaan dalam sholat itu. Ya, silakan didiskusikan dengan temannya. Bagaimana? Diskusinya sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, tolong dibaca di depan, dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama, kelompok mawar yang diwakili Mbak Mela. Yuk, dipresentasikan. Gerakan-gerakan bacaan yang dilakukan dalam menjalankan sholat. Bacaan sholat adalah bacaan-bacaan yang dilafalkan waktu menjalankan sholat, baik keras maupun pelan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Sekarang kelompok melati yang diwakili Mbak Marta.
presentasikan hasil diskusinya. Gerakan-gerakan yang ada dalam melaksanakan sholat yaitu 1. Berdiri menghadap kiblat. Ya. 2. Mengangkat tangan, kemudian bersikap takbiratul ihram. Ya, 3. betul. Rukuk. 4. Iktidal. Ya. 5. Sujud 2 kali. Ya. 6. Bangun dari sujud. 7. Salam. Ya. Sekarang Pak Nur ingin mengetahui sejauh mana daya ingat kalian, kemampuan kalian di dalam mengikuti pembelajaran tadi. Nanti kalian akan mengerjakan yang pertama mencocokkan gambar, ya, seperti yang ada di tayangan ini, mencocokkan gambar. Pilihlah kata atau kalimat yang cocok dengan gambar tersebut. Kemudian yang kedua kalian mengisi pertanyaan pada lembar tes ini. Paham? Ya. Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Tesnya? Belum? Ya, kerjakan dengan mandiri, tidak boleh nyontek. Bagaimana Pak Bella sudah? Ya, sini. Sudah puas dengan jawaban yang kalian tulis? Sudah. Nah, sekarang pembuktian. Apakah jawaban kalian benar apa salah? Yuk sama-sama kita kerjakan, kita lihat di layar proyektor. Yuk. Pada room 1 di lembar tugas kalian ada gambar seperti ini. Yang pertama, gambar yang pertama, kata atau kalimat yang cocok untuk memberi keterangan gambar pertama adalah ruko. Kemudian gambar kedua sujud, betul. Dan gambar yang ketiga iktidal. Apa iktidal artinya? Bangun dari ruko. Bukan bangun dari sujud. Iktidal itu bangun dari ruko. Kemudian yang keempat apa anak-anak itu gambar apa? Takbiratul. Kemudian yang terakhir adalah ya, nanti akan mengoreksi. Itu jawaban yang benar, yang sesuai dengan gambar. Sekarang room 2 tadi kalian sudah mengerjakan. Yuk kita buktikan apakah jawaban kalian benar atau salah. Jika kita mengerjakan sholat, maka kita akan mendapat pahala. Kemudian yang nomor 2, tuliskan niat sholat subuh. Sudah dituliskan? Yuk dilafalkan Mas Adib bacaan sholat niat subuh. Berdiri. Yuk bismillah. Ya, betul, tangan. Kemudian yang ketiga, sholat zuhur mempunyai titik-titik rakaat. 4 rakaat. Kemudian yang keempat, ketika sholat seperti kita sedang menghadap Allah. Oleh karena itu, sholat harus dikerjakan dengan khusyuk anak-anak ya. Ini Pak Nur juga perlu menyampaikan kepada kalian, kalau kalian sholat jangan bersendau-gundul, jangan bermain-main. Karena pada hakikatnya sholat adalah menghadap Allah. Bayangkan kita menghadap Pak Kepala Desa, kita menghadap Bupati saja, kita harus taklim, harus sholat. Apalagi itu menghadap Allah, kita harus sungguh-sungguh dan dengan khusyuk. Ya. Kemudian bagaimana cara sholat orang yang sakit dan tidak mampu berdiri? Orangnya sakit tidak mampu berdiri. Apa jawabannya? Boleh sholat dengan duduk. Ya, anak-anak. Selanjutnya setelah kalian mengerjakan tugas tes tadi, yang terakhir nanti kalian harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita akan memperagakan atau mempraktekkan gerakan dan bacaan sholat. Sekarang yuk kita mempraktekkan cara melaksanakan sholat harus dengan lengkap gerakan dan bacaan dalam sholat. Yuk semuanya mempraktekkan yuk.
belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Mulai kita melihat di tayangan video pembelajaran tadi, kemudian Pak Nur jelaskan lewat PPT, kemudian kalian semua sudah mengerjakan diskusi dengan baik dan jawabannya juga baik, kemudian mengerjakan tes soal dan hasilnya juga baik, kemudian ditambah lagi dengan praktek melaksanakan sholat. Alhamdulillah kita semuanya sudah bisa melewati materi pelajaran gerakan dan bacaan sholat fardu ini dengan baik. Untuk itu anak-anak masih ada tugas lagi yang Pak Nur berikan kepada kalian semuanya. Ya, nanti setelah sampai di rumah kalian harus mengerjakan PR. PR-nya mana Pak? PR-nya akan Pak Nur kirim lewat WA grup kalian semuanya. Ya, nanti dibuka, nanti ada tugas PR dan jawabannya dijawab lewat Google Form, ya, Google Form nanti dijawab di situ, kemudian dikirimkan lagi kepada Pak Nur secepatnya. Di samping itu anak-anak, kalian juga harus membuka bukunya, ya, buku paketnya halaman berapa? 35. Tentang apa? Yaitu tentang sholat berjamaah. Supaya dalam pembelajaran besok yang akan datang kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan tuntas dan sempurna. Untuk itu sekali lagi pembelajaran ini sudah selesai. Kurang lebihnya Pak Nur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yuk kita tutup dengan membaca doa. Mbak Caca, yuk memimpin doa pulang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.